Fahua berkultivasi untuk meningkatkan kemampuannya, sedangkan kedua pelayan Fahua iri dengan kemampuan yang Fahua miliki. Saat Fahua sedang serius dengan kultivasinya, tiba-tiba seekor monster naga laut muncul. Kedatangannya kemari untuk membunuh Fahua karena telah menipu tuan mudanya. Fahua sendiri tidak paham apa yang monster itu maksud, ia hanya menduga kalau monster itu hanya salah paham saja. Namun penjelasan dari Fahua tidak digubris sedikit pun, dan monster itu langsung menyerang Fahua. Untung saja Fahua sigap membangun pertahanan bersama para prajuritnya. Namun sayang, setelah sekian lama mereka bertahan tetap saja mereka kalah, perisai itu jebol dan monster naga laut semakin marah. Monster ini menyerang Fahua menggunakan tombak air misterius. Walaupun Fahua sudah membuat perisai, tetap saja perisainya hancur dan tombak itu melukai pundak Fahua. Luka itu membuat Lange yang tidak tahu apa-apa juga turut terluka. Lange yang bingung berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian muncullah sebuah mantra di depan Fahua, juga Lange yang mengatakan kalau mereka adalah saudara tak terpisahkan, yang kemudian Lange terserap ke dalamnya dan jatuh di kapal Fahua. Saat Lange hendak marah, monster naga laut itu kembali marah dan menuduh Fahua juga Lange telah menipu tuan mudanya. Lange yang tidak ingin disalahkan, memilih untuk pergi dari sana. Namun dua naga itu masing-masing menyerang Fahua juga Lange. Untung saja Fahua mampu untuk melawannya, demikian pula dengan Lange. Setelah itu mereka bersatu untuk melawan monster naga laut ini. Namun anehnya saat mereka menyerang, semua kekuatan Lange terserap oleh Fahua. Dan dari kekuatan itu Fahua membangun penjara semesta, yang kemudian Fahua membalikan elemennya ke Lange. Dan Lange menutup serangan itu menggunakan angin ilahi. Setelah mereka berhasil, kini keduanya terus-menerus menghajar monster itu menggunakan kekuatan ilahi, hingga monster itu pun kalah dan cuaca kembali cerah. Sekarang mereka berdua paham apa yang dimaksud dengan dua pasangan tak tertandingi, juga dua kehidupan menjadi satu. Semua itu berkat mutiara tak tertandingi yang mereka dapat sebelumnya. Di dalam ruangan ini mereka kembali berdebat mengenai kutukan yang terjadi. Jadi setiap Lange merasakan luka, ataupun merahasiakan sesuatu pasti Fahua tahu. Mutiara tak tertandingi itu membuat privasi di antara keduanya hampir tidak ada. Walau jarak mereka berjauhan pun, namun perkataan mereka bisa saling terdengar. Kini mereka mencoba berbagai macam cara untuk kembali mengaktifkan kekuatan tadi, mulai dari gerakan yang sama, teknik yang sama, bahkan kekuatan elemen yang sama, namun tetap saja tidak berhasil. Hingga pada akhirnya mereka menyadari sesuatu, jika hal tadi ingin kembali dilakukan, jarak mereka harus berdekatan. Kemudian mereka kembali mencoba, dan benar saja, saat Lange maupun Fahua mendekatkan jari, tiba-tiba tubuh Lange menghilang dan diteleportasi kembali ke tempat semula. Lange kembali senang dan menikmati keindahan sore itu dengan cara bernyanyi di sepanjang lautan. Sedangkan Fahua yang saat itu hendak menyantap makanan, terganggu dengan suara nyanyian Lange. Karena Fahua jengkel, dia pun menampar dirinya sendiri yang membuat Lange ikut tertampar. Beberapa kali Fahua lakukan hingga membuat Lange juga ikut jengkel. Lange pun marah dan memberi pelajaran ke Fahua menggunakan jurus pembunuh lumba-lumba. Walau dia yang terkena jurusnya, namun Fahua juga merasakan itu. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama ingin menghilangkan kutukan itu dari tubuh masing-masing. Setibanya Fahua di rumah, ia langsung menemui ayahnya dan melapor jika mutiara yang dimaksud tidak ditemukan. Malahan Fahua terkena kutukan bersama dengan Lange. Jadi Fahua meminta ayahnya untuk membantu dirinya untuk menghilangkan kutukan itu. Ayahnya sendiri mengatakan bahwa kutukan hanya bisa dihilangkan dengan benda pemecah kutukan. Maka dari itu mereka harus mencari cara agar kutukan Fahua bisa cepat terangkat. Sedangkan Lange sendiri tiba-tiba ditarik oleh ayahnya, dan ia hanya melapor kalau mutiara itu tidak ditemukan. Lalu setelahnya Lange beranjak pergi dari sana untuk menemui tetua. Namun sayang, tetua tidak berada di rumahnya. Akan tetapi Lange asal masuk begitu saja dan meminum semua air kehidupan hingga tak tersisa. Selang beberapa saat, otak Lange juga Fahua saling berhubungan untuk komunikasi. Lagi-lagi mereka berdua berdebat mengenai cara terbaik mengangkat kutukan. Lange yang kesal memilih untuk pergi daripada terus menanggapi Fahua. Fahua juga kembali melanjutkan jalannya, dan tiba-tiba Yongxian memanggil Fahua. Banyak yang mereka bicarakan di sini, namun intinya Xian memiliki fisik yang lemah, dia berbeda dengan anak pada umumnya. Fahua yang melihat kondisi Xian yang semakin lemah merasa sedih. Namun Fahua selalu menyemangatinya dan berjanji jika Xian sembuh, maka ketika Xian sudah besar Fahua akan mengajaknya ke sebuah tempat tertentu. Namun tiba-tiba Xian lemas dan jatuh di tempat itu. Di lain tempat terlihat Lange masih teler akibat terlalu banyak minum air kehidupan.
Tiba-tiba tetua datang dan langsung memarahi Lange. Ia merasa kesal karena Lange telah menghabiskan air kehidupannya, niatnya ingin langsung menghukum Lange. Namun Lange dengan wajah melasnya meminta tolong ke tetua agar kutukan yang ada dalam dirinya segera dihilangkan. Saat tetua mengecek keadaan tubuh Lange, tidak ditemukan tanda-tanda kutukan. Karena hal itu membuat tetua merasa ditipu lagi oleh Lange, ia pun marah dan langsung melempar Lange keluar. Selang sebentar datanglah prajurit dan memberitahu Lange untuk segera menghadap ibunya, karena ada sebuah hal penting. Kembali lagi ke Fahua, di sini ibu dari anak itu sedang bersedih karena mengetahui usia anaknya tinggal 3 bulan lagi. Fahua yang mendengar itu hendak pergi untuk mengambil buah penopang kehidupan. Sebenarnya Ibu Xian melarang Fahua karena harga buah itu terlalu mahal, namun Fahua tetap nekat mengambilnya. Setelah mendapatkan buah itu, Fahua memutuskan untuk segera kembali ke rumah Xian, namun ia dicegat oleh Putri Raja. Putri Raja memberi kebebasan Fahua untuk mengambil buah penopang kehidupan secara gratis, asalkan dengan syarat Fahua mau menikah dengannya. Mendengar itu Fahua memilih pergi dan mengatakan kalau wanita ini bukanlah tipenya. Lange sendiri yang mendengar percakapan itu tertawa terbahak-bahak, lantaran Fahua menjual diri hanya untuk seorang anak kecil. Sekarang Lange telah tiba di istana tempat ibunya tinggal. Ternyata hal penting itu adalah Lange akan dijodohkan dengan salah satu gadis yang terpajang di sana. Lange sendiri berusaha mencari alasan untuk menolak lamaran itu, bahkan Lange mengatakan kalau seleranya itu tinggi. Ibunya yang mendengar itu merasa sedikit kesal, namun setelah dipikir-pikir ada benarnya juga. Akhirnya karena Lange tidak ingin memperpanjang masalah, ia pun bergegas pergi dari sana dengan alasan ada hal yang lebih penting. Di sini Lange juga sempat terbayang jika dia menjadi seorang suami dan memiliki anak, namun semua itu membuat Lange merasa jijik. Tiba-tiba ayahnya kembali menarik Lange, yang membuatnya jatuh ke bawah. Ayahnya sendiri kembali memberi Lange sebuah tugas. Tanpa banyak basa-basi Lange langsung menyetujuinya dan ia beranjak pergi dari tempat itu. Sedangkan Fahua kembali dipanggil ayahnya. Ayah Fahua kembali mengutus Fahua untuk datang pada perlombaan 5 daratan tahunan. Tidak banyak yang ayahnya tuntutkan ke Fahua, jika Fahua bisa mencapai 16 besar sudah cukup bagus menurutnya. Akan ada banyak hadiah yang diterima, terlebih lagi jika Fahua bisa menduduki peringkat 1, mungkin saja ia akan mendapatkan senjata ilahi yang bisa jadi penangkal kutukan itu. Fahua yang mendengar itu berjanji akan melakukan yang terbaik, dan tidak akan mengecewakan tetua. 许就有能解除无双珠连接的神器。